Hai guys, kali ini kita sudah sampai di Samadhi Klender. Kali ini kita mau menghadiri pertemuan pekat SKAJ di 6 Juli 2024. Ikutin terus keseruan kita. Betul nggak? 3 juta, 2 juta, 5 juta. Hah? Dapatnya ini guys, kredit menengah berarti 8 juta. Oh, cuma 8 juta aku crazy rich. Yang di atas 10 juta ada nggak? Yang di atas 10 juta? Nggak ada? Oke. Berarti kita besar Anda itu terlahir miskin. Yang di atas 10 juta ada? Boleh angkat tangan? Ada nggak? 10 juta. Nggak ada, di atas 10 juta. Yang aku mungkin tapi mau masuk. Cara ngitungnya paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Berarti memang dapatnya receh-receh. Ya. 8 juta ke atas ada? Ada. 9 juta ke atas? Ada. 9 juta sekitar 4 orang ya, 5 orang. Oke, sekarang kita ubah struktur ini ya, karena ini kita sekalian simulasi ya. Dengan permainan ini ternyata angka yang saya tetapkan berdasarkan maksimal dapat as 15 juta itu ternyata orang susah untuk dapat itu ya. Maka yang punya uang 8.500.000 ke atas 8 beda. Ya, Semangatnya beda, Pak. semangatnya beda. 3 menit waktunya ya. 3 menit coba kita lihat. Silakan yang presidensi kumpul, yang middle up kumpul ya, yang setengah. Ya, kelompok menengah. Iya. Bu, ini langsung biasa. Kalau mau middle up gitu. Siap ya. Oke. Baru depan aja Pak. Ya Pak. Yuk. Jangan nanti crazy, jangan bisik-bisik nanti yang paling oke. Ada kaya tidak miskin. Iya, ini kau menang mending apa begitu, Pak? Mending ya. Oke. Iya. Dalam proses transaksi sosial di tengah masyarakat, ya boleh transaksi, tapi harus putar-putar dulu nih supaya nggak ketahuan orang kaya orang miskin. Nanti kebanyakan mau nyerbunya ke mereka kan. Kalau sono transaksi sono terus ya miskin terus. Ya. Tapi selama musik berjalan boleh berbaur. Ya, selama musik berjalan kita muter berbaur. Setelah itu Anda harus ngajak salaman orang 3 kali. Jadi caranya ini, saya pegang 5 ya. Punya saya 5. Saya juga 5 ya. Ya, ketika selama transaksi pertama ini harus ketemu 3 orang melakukan transaksi tapi tertutup. Caranya kartu kita tutup, lawan milih mau ngambil kartu yang mana ya. Jadi ketika saya ngajak salaman Mas Tejo, deal, lalu saya buka tertutup, Mas Tejo pilih kartu saya yang mana, ambil. Saya ngambil kartunya Mas Tejo. Lihat ada perubahan ekonomi apa enggak ya. Terus cari orang kedua, maksimal berhenti di 3. Kalau diajak salaman sama orang, kalau belum melebihi kuota 3 kali transaksi, berarti Anda harus deal transaksi. Kalau sudah lebih, berarti Anda nggak usah transaksi ya. Strata ekonomi permainan ini standarnya adalah ini.
Klik. Miskin kronis bila uangnya 2.500 sampai 3.500. Miskin transien 4 juta sampai 6 juta. Menengah 6,5 juta sampai 9,5 juta. Middle up 10 juta sampai 12,5. Resident 13 juta dan sampai 15 juta. Maka saya minta yang resident duduk di sofa. Resident duduk di sofa. Ada resident? Ya resident dihitung Pak, harus 13 juta sampai 15 juta. Betul nggak? Yang di atas 10 juta ada nggak? Yang di atas 10 juta? Nggak ada? Oke. Berarti kita ubah standar ekonominya. BPS mengatakan karena ternyata ada orang yang memang terlahir miskin, nggak dapet as, nggak dapet raja, ada tuh dapetnya receh. Memang ada kemiskinan alamiah, kemiskinan terlahir, ya kan? Dan ternyata ini punya bakat, sebagian besar Anda itu terlahir miskin. Yang di atas 10 juta ada? Boleh katakan? Ada nggak? 10 juta. Nggak ada, di atas 10 juta. Yang lagu mungkin ada lagu kali mau lagu. Cara ngitungnya paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Berarti memang dapetnya receh-receh. Ya. 8 juta ke atas ada? 9 juta ke atas? 9 juta sekitar 4 orang ya, 5 orang. Oke, sekarang kita ubah struktur ini ya, karena ini kita sekalian simulasi ya. Dengan perbedaan ini ternyata angka yang saya tetapkan berdasarkan maksimal dapat as 15 juta itu ternyata orang susah untuk dapat itu ya. Maka yang punya uang 8.500.000 ke atas, 8.500.000 dia orang kaya. Silakan duduk di depan. 8.500.000. Batasnya 8.500.000 ke atas. Ya. Duduk di sofa. 2.500 sampai 3.500 berapa banyak? Oke. Yang di bawah 4.000, di bawah 4.000, di bawah 4.000, 3.500, 4.000 termasuk, angkat 4.000 termasuk. Oke, yang saya anggap miskin kronis 4.000 ke bawah. Silakan duduk di dekat WC sana. Yang miskin kronis duduk di dekat WC. Pojok sana, miskin kronis. Minta maaf ya, di permainan doang Bapak Ibu. 8,5 sudah masuk ya, 8,5 udah masuk Crazy Rich ya. Oke. Pokoknya deretan pojok sana miskin kronis. Itu kurang dari 4.000. 4.500 sampai 6.000. Berapa banyak? 4.500 sampai berapa ribu? Ada di tengah situ. 4.500 sampai 6.000 itu yang kelompok miskin transient, setengah miskin. $6.500, 7.000 berapa banyak? 6.500, 7.000. Ada menengah, ada di sebelah kanan sini. Ya orang kiri. Ya.
orang kiri. Ini orang kiri ini. 7.500 dan 8.000 ya. Ini ada di sayap kanan sini ya, sayap kanan yang menengah. Ya, Bapak berapa? Oh, 8.500 ke atas. Ini termasuk 8.500 ya. Termasuk yang 8.000 ke sana. 8.000 menengah. Ya, kalau 8.500 masuk resilience. Oke. Kelompok berapa nih? Nah, sekarang dalam waktu Mas Tejo, sini kita perintah bikin yel-yel, bikin mana? Dalam waktu 3 menit, tolong setiap kelompok bikin yel-yel sesuai nasibnya masing-masing. Karena yel-yelnya orang kaya sama yel-yelnya orang miskin beda. Beda. Ya, Semangatnya beda, Pak. semangatnya beda. Ya. 3 menit waktunya ya. 3 menit, coba bikin yel-yel. Silakan yang presidensi kumpul, yang middle up kumpul, ya, yang setengah, yang menengah kumpul, miskin, transien kumpul, ya, silakan. Oke, saya mau kayak kamu miskin. Luar biasa, ini sudah mendarat daging. Oke, baik. Kelompok apa kita? Mau apa kita? Kaya. Kere. Orang miskin perlu harapan ini. Jangan kaya-kaya, nanti depresi. Jangan miskin-miskin, nanti progres. Yang paling oke, Transaksi pertama ini harus ketemu 3 orang melakukan transaksi tapi tertutup. Caranya kartu kita tidak tutup, lawan pilih mau ngambil kartu yang mana ya. Jadi ketika saya ngajak sama Mas Tejo deal, lalu saya buka tertutup, Mas Tejo pilih kartu saya yang mana, ambil. Saya ambil kartunya Mas Tejo. Lihat ada perubahan ekonomi atau enggak ya. Terus cari orang kedua, maksimal berhenti di 3. Kalau diajak salaman sama orang, kalau belum melebihi kuota 3 kali transaksi, berarti Anda harus deal transaksi. Kalau sudah lebih, berarti Anda nggak usah transaksi. Ya. Sekarang tahap berikut supaya yang kaya nggak ketahuan, yang miskin juga masuk diajak. berubah nasinya. Maka kita akan membaur dengan dirinya apa? Musik. Bukan dia membaur ke mana? Mari itu. Membaur dulu, bertransaksi. Belum transaksi. Orang Orang yang bawa, orang miskinnya cari kemungkinan. Ya, yuk, ayo. Ya, belum transaksi. Masih jalan dulu di tengah jalan. Dulu. Belum tahu ayo. Kemudian ketiga, melakukan transaksi. 3, 2, 1. Ambil. Transaksi 3 kali bersama siapapun trader. Langsung salaman. Itu transaksinya. Ya. 3 kali langsung Anda nilai uang Anda. Ya. Langsung salaman. Tertutup ya, tertutup. Langsung salaman Bapak Ibu. Tertutup 3 kali, maksimal 3 kali. Iya. Maksimal 3 kali. Terus lanjut sampai 3 kali. Hanya 3 kali. Iya. Transaksi tertutup namanya. Bebas.
bebas. Kalau ada 3 kali berhenti. Mudah-mudahan ada perubahan nasib dari yang miskin terus. Ya, apa lumayan, ya kan? Oke, sekarang hitung uangnya. Lagunya stop. Hitung uangnya dan duduk sesuai posisi yang tadi, tapi sekarang ada perubahan hidup Anda apa enggak? Iya. Yang tetap di bawah 4.000 ke bawah duduk ke sana. Iya. Yang sudah 3 kali transaksi tetap 4.000 ke bawah kembali ke pojok sana. Yang 4.500 sampai 6.000 tenang ya. Tuh. Yang mana? Yang 500 ke sana. ke kanan. Di tengah 7.500 sampai 8.000 ke kiri. Yang presiden tetap kaya atau jadi kaya duduk di depan. Duduk di depan. Saya mau lihat ada perubahan atau tidak. Yes. Ya, King 2000. King Jack Queen 2000. King Jack 2000. Ya, 2000. 10 1000. As 3000. Ya, ini as 3000. Oh, as 3.000, 4.000. Jadi berapa tuh? 7.000 tuh. Nah. Iya, 8.000 Pak. Wah, masih belum, masih middle up Pak. Masih middle up. Silakan duduk menurut struktur ini. Ya. Oke. Yang as nilainya 3.000, yang king jack nilainya 2.000, yang 10 nilainya 1.000. Di bawah itu, nah boleh next lagi Kak, next lagi slide. Nah ini dia menentukan. Iya. Crazy Rich 8.500 ke atas. Presiden silakan duduk. Silakan duduk. Presiden duduk di sofa. 8.500 ke atas. Duduk di depan di sofa. Ya. Yang gelap 7.500. Duduk di sana. Duduk di sana 7.500 sampai 8.000. Middle up. Di dalam di sana. Ya. Yang tengah 6.500 sampai 7.000. Nah, di sebelahnya Kak Teguh, Pak Teguh. Gitu. Gimana Mas? Yang miskin pensiun setengah miskin lah 4.500 sampai 6.000. Yang miskin kronis tetap berada di dekat WC. Gak apa-apa. Ini tempat dulu saya belum. Berapa? Tempat dulu saya belum. Itu tempat mesin cuci. Oh, cuci. Sengsara. Oke, sekarang saya tanya, presiden ini orang baru atau orang lama? Yang lama Yang lama yang ketemu presiden cuma satu orang yang lama. Oke, yang presiden turun level siapa? Oh. Presiden ada yang langsung jatuh miskin, ada yang kemana-mana. Benar. Maka jadi orang jangan sombong. Kalau lu sombong jadi orang kaya bisa tiba-tiba jadi orang miskin. Karena kan ekonomi berputar tidak ketebak. Siapa yang dari miskin naik level? Coba yang dari kemiskinan kronis naik level segini ada. Yang naik level kesini segini. Dari miskin kronis naik jadi orang kaya? Ada satu. Ada satu. Wah, pasti ini main Bitcoin. Main Bitcoin. Kesulitannya banyak. Oke, yang tidak berubah nasibnya. Tetap Yang tidak berubah nasibnya. nyaman dengan keadaan. Oke. Gak nyaman juga sih. Di sini kita nanti bisa mengajar soal artinya kerja keras, persaingan bebas, peluang, ya. Itu kita bisa mengajar tentang itu. Tapi ini kita skip aja. Kita bisa bercerita tentang macam-macam di sini. Sekarang proses kedua, saya ya, itu kita bisa mengajar tentang itu, tapi ini kita skip aja. Kita bisa bercerita tentang macam-macam di sini. Sekarang proses kedua, saya minta setiap kelompok ini mengirimkan satu presiden, Wakil terbaik. satu representatif sebagai presiden orang miskin, negara miskin, presiden negara ini, satu kirim ke depan, ke atas, maju ke depan. Ya, yang merasa izin Pak. Silakan. Langsung Perwakilan, satu orang. langsung ke atas Pak. Langsung ke atas Pak. Representatif. Langsung ke atas. Iya. Iya. Kalau udah presiden bisa gitu. Kalau orang miskin tuh cepat
Siapa? Boleh? Ya, middle up. Oh, menengah. Iya. Menengah Pak, silakan Pak. Ya. Crazy Rich. Pak, menengah sini Pak. Palon tengah. Iya. Begini, ada teori kebijakan pemerintah itu kan tadi Mas Bisa sudah menjelaskan akan menentukan juga nasib rakyatnya. Maka kalau yang berkuasa itu orang kaya, dia kan tetap mencoba mempertahankan grupnya ini tetap kaya. Tapi ketika orang miskin dikasih kesempatan berkuasa, mungkin dia bisa mengubah nasibnya dengan mengubah peraturan. Maka Mas Tejo akan membuat kompetisi dari 5 presiden ini. Yang menang akan punya privilege untuk memilih transaksi dengan siapa. Misalnya, kalau presiden miskin kronis menang, ya, hai orang miskin, mari kita bertransaksi dengan orang kaya dan yang lain nggak usah transaksi, yang transaksi yang ini orang miskin berhak bertransaksi dengan middle up dan crazy rich, ya. Jadi sana nyerbu nih transaksi ke sini, ya. Jadi membuat keputusan. Kalau orang crazy rich yang menang bisa saja membuat keputusannya adalah tidak ada transaksi apa-apa atau bertransaksilah di lingkungan Anda masing-masing, ya. Kalau si presiden orang kaya yang menang karena ingin mempertahankan kekuasaan dan status quo ekonominya, maka nanti siapa yang menang dari permainan ini berhak membuat keputusan mau transaksi dengan siapa. Oke, Mas Tejo, permainannya apa? Iya. Tahu Bapak Ibu, kita akan setang kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ya, kepala digaruk, kelapa diparut. Sebanyak 10 kali. Adu banyak aja, adu banyak. Yang banyak percobaan uji 3 kali kesempatan. Betul. Yang paling banyak dia menjadi pemenang. Iya. Dari yang mana dulu nih? Dari yang miskin, luar biasa semangatnya. Yes. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kita itu bisa benar berapa kali ya? Cepet ya Bu ya. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Nah gitu ya. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Percobaan pertama. Di depan buku, depan situ. Oh, iya. Apa kelapa kepala digaruk, iya, kelapa diparut. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Tiga yang lain repotan. Sekali lagi. 3. Tadi baru 3. Ayo Bu. 3 ya. Pertama Bu, dari awal. Kepala digaruk, kelapa diparut, 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 kelapa digaruk, kelapa. 5. Orang miskin. Iya. Setengah miskin. Pak Triwahyudi, silakan Pak. 3, 2, 1. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ya cepat Pak. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk. 3. Percobaan pertama. 3. Lumayan. Tadi 5 ya, 5 deh. 5. Siap. Lagi Pak. Iya, kelapa diparut Pak. Iya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Tiga Pak. Sekali lagi Pak Tri. Demi kelompok. Berjuang. 3, 2, 1. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kepala. Oke. Orang miskin kronis masing-masing. Silakan Pak Aloy. Silakan depan Pak. Iya, langsung depan. Cepat ya Pak. Cep gitu ya. 3, 2, 1. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Kepala digaruk, kepala. 5. Gak apa-apa. Lebih cepat lagi Pak. Lebih cepat harus. Cepat. 3, 2. Nanti cepat sama jumlahnya dihitung juga. Iya, jumlahnya lebih cepat.
Iya. 3, 2, 1. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Oh, saya mau ketawa ya? 5. Masih 5. Terusin Pak di sana. Iya. Lumayan berkembang Pak. Pak. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Jangan berhenti Pak, mau berhenti dari awal Pak. Iya. Pak nafas dulu Pak. Pak udah bisa. Tekanan orang menengah. Tekanan orang menengah. Iya. Oke. Siap. 3, 2, 1. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kepala. 5 sama. Ya. Pak Seo. Yes, Pak Seo silakan. Oh. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Kepala digaruk, kepala. Udah berapa? 7 Pak. 7. Oke. Coba lagi Pak. Mau coba lagi apa enggak? Cukup. Full 7 aja. Full 7. Pak, silakan Pak. Iya. Yes. Yang sebut ya Pak ya. Ini arahnya boleh ya. Ini 7 soalnya. Harus cepat. Dan jelas. 3, 2, 1. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kepala. 1 Pak. Masih satu. Gejolak ekonomi, siapa yang bisa sejahtera, siapa yang turun, siapa yang bangkrut, itu bisa terjadi ya. Lalu habis itu ada tahapan apa lagi? Pengambilan keputusan. Ada kesempatan rakyat berkuasa mengambil keputusan, lalu itu mungkin bisa menguntungkan salah satu pihak, bisa merugikan pihak yang lain. Poinnya tadi ya, kebetulan middle up membuat keputusan ingin menolong orang miskin, sehingga lalu terjadi perombakan crazy rich, sehingga yang miskin tinggal 3 karena ingin pemerataan ekonomi, kan sebetulnya itu. Tapi bisa jadi kalau si crazy rich yang berkuasa, maka tidak ada transaksi apa-apa atau bertransaksi hanya di dalam kelompok masing-masing, itu tidak ada perubahan. Lalu sesudah itu ada kesempatan pemerintah kasih duit, cetak duit. Karena mungkin rakyat lagi susah, pemerintah cetak uang, lalu sebetulnya itu terjadi inflasi dan juga tidak mengalami perubahan ekonomi, dan malah diperberat lagi, ditambah pemerintah membuat kebijakan-kebijakan moneter, pajak yang mungkin lalu memberatkan. Maka sebetulnya inilah baru saya karang-karang aja ini permainan ini, cuma tujuannya untuk menciptakan kesadaran bahwa sebetulnya di tengah masyarakat ya itulah yang sedang terjadi, dan bagaimana gereja itu bisa juga membuat kesadaran bahwa ternyata memang di tengah masyarakat ada pengelompokan strata ekonomi seperti ini, dan bagaimana kita bisa menjadi pengambil kebijakan, gerakan-gerakan yang bisa membantu sesama kita bisa naik secara ekonomi itu. Maka ini permainan masih boleh dimodifikasi. Bahkan kalau dulu di meja kasir ini disediakan minuman, jadi dipisahkan, orang kaya itu duduknya di atas, disediakan minuman. Jadi mereka makan roti, foya-foya di sini, ngeliatin orang miskin lagi bertransaksi. Itu permainan dulu sampai kayak gitu. Tapi ini kan kita mainnya karena kebanyakan, sekitar 130 orang. Mungkin kalau nanti kita bikin dinamika di paroki atau di kelas atau di mana, kita mungkin bisa lebih kecil jumlahnya, itu pasti bisa lebih intens lagi. Tapi paling nggak dari dinamika kelompok ini kelihatan suatu proses pergerakan sosial antara struktur-struktur, relasi-relasinya, itu kita bisa merasakan itu. Nah, ini bagian dari training ansos yang bisa kita buat di samping pendasaran teologis, di samping juga penyadaran nilai-nilai sosial ekonomi dan juga transaksi yang terjadi yang Mas Binsan itu paparkan. Tapi kita bisa tambah dinamika kelompok semacam ini. Habis itu adalah misi. Kita harus memperjelas soal proses
si Judge Act-nya itu kita perjelas. Coba yang Mas Tejo presentasikan yang bagian terakhir si Judge Act yang Catholic Social Teaching itu. Saya mau mempertegas itu sebagai bagian penutup dari sesi kita. Terakhir, slide terakhir. Pusing amat itu orang ini. Langsung paling bawah. Ya. Nah ini. Jadi ini prosesnya si Judge Act. Ajaran sebagai orang Katolik, Yesus menantang kita untuk sadar apa yang sedang terjadi di sekitar kita, untuk menyadarkan kita tentang apa yang kita lihat, menggunakan kitab suci sebagai guide, dan kemudian komit untuk melakukan aksi. Jadi ini sebetulnya intinya di sini. Sebagai pengikut Yesus, kita punya prinsip di sini, ya. Nah, prosesnya adalah ini. Dan nanti di ujung training Ansos itu kita harus mempertegas ini. What do you see? What is happening? Who is being affected? What is this doing to the people? Or what is this happening? Jadi membuka mata dan analisa dengan baik. Tadi udah ada poin-poin yang di slide-nya Mas Binsan juga. Setelah itu kita menimbang-nimbang, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan kalau melihat apa yang kitab suci dan ajaran sosial katakan? What do you think should happen? Apa yang harusnya sebaiknya terjadi? Ini harusnya begini. Kita mulai menimbang-nimbang, ya. Lalu setelah itu kita merancang dunia yang lebih baik bagaimana, apa yang mau diubah, aksi apa yang mau dimulai, lalu kita mau melibatkan siapa, ya. Jadi sebenarnya jadi bagian akhir dari sosial dari training Ansos kita. Lalu kita akan memberikan PR tugas kepada peserta training untuk melakukan proses ini sebetulnya, ya. Dalam waktu dekat itu akan ada kaderisasi yang diadakan oleh TSBB 4, tapi saya akan mengarah kepada proses ini, ya. Sehingga lalu memang trennya dari tahun 2024 akhir ini sampai 2025 kita akan mulai sama-sama rame-rame punya mindset untuk menolong sesama kita yang lemah dan miskin, dengan memang melakukan transformasi, perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Bukan untuk menghancurkan orang kaya, bukan, ya. Kalau Seno kan memang niatnya menghancurkan orang kaya, ya. Tetapi bagaimana melibatkan orang kaya juga untuk menolong orang miskin, kan niatnya itu sebetulnya. Tapi ternyata perubahannya ekstrim, orang kayanya bubar, ya, ya, orang miskinnya bisa bertumbuh, pindah, naik level. Maka ini kurang lebih konsep dasar tentang Ansos. Nanti bersama tim trainer yang akan kita buat, ya, dalam tempo 2 minggu lah Mas Luis, ya, kita sudah buka pendaftaran. Lalu kita kumpulkan di sepanjang bulan Juli awal Agustus. Nanti Agustus pertengahan mulai kumpul tim trainer ini. Lalu kita mulai mematangkan ini semua dan menjadi sebuah bahan yang baku yang bisa menjadi pegangan kita. Bahwa Anda pengen memodifikasi di paroki berdasarkan keadaan dan jumlah peserta training, itu pasti sangat mungkin lah, ya. Tapi kalau kita udah sama-sama punya konsepnya jelas nih, sama bareng tentang ini, dinamika kelompok bisa begini, bisa juga pakai kancing, bisa pakai kartu, bisa pakai stick ice cream, bisa pakai apapun, terserah, itu pasti bisa memperkaya juga untuk proses dinamika Ansos kita. Demikian seluruh rangkaian acara kita hari ini. Kita sudah sampai jam 1 lewat, sudah pada lapar juga. Mudah-mudahan pertemuan seksi pekat di bulan Juli ini memberikan kemudahan buat Anda untuk merancang 2025 itu nanti akan bergerak bagaimana, ya. Lalu buat tim yang makin kuat, siapkan training Ansos bersama TSBB 4. Lalu juga
bidik hal-hal penting di paroki yang menjadi medan karyanya seksi pekat, dan itu harus menjadi keprihatinan penting dari paroki Anda masing-masing. Disitulah Anda terlibat. Kayak tadi ada yang cerita Ibu dari Kota Bumi kalau nggak salah, public speaking OMK ya, itu ternyata betul Kota Bumi tadi ya. Jadi ternyata ada training public speaking untuk OMK di parokinya, dikerjakan bersama seksi kepemudaan dan pekat. Maka itu kan sesuatu yang menjadi kepentingan keperluan paroki misalnya. Maka hal-hal kayak gitu kita lakukan sambil mungkin kalau ada ya memang ada yang minta tolong kita pekat untuk jadi IO, ngurusin ini ngurusin itu, Anda punya waktu, timnya bagus, mari kita bantu lah. Mungkin pekat itu kurang lebih memang apa yang menjadi kepentingannya paroki terkait pelatihan-pelatihan, itu menjadi medan karya kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa dalam proses berikutnya, baik di grup WA ataupun juga nanti pelatihan untuk calon trainer-trainer yang akan kita gagas terus bersama dan mematangkan modul, dan juga menemukan orang-orang yang bisa menjadi trainer yang bisa kita undang kalau ada paroki-paroki membutuhkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kita akan tutup dengan doa dan berkat ya. Baik. Terima kasih Om Yus. Kita harus tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, luar biasa keren. Bapak. Ya, oke, ganti kamera. Ya udah. 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 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Masih ngantri. Udahnya berhenti. Sopnya enak. Stop. Wih. Hebat banget nih. Geser Pak Tony. Kapel Pieta, ikannya gede-gede. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih akan menyertai. Kan kuenya gede-gede banget kuy. Tuh. Wih. Gede banget. Gemoy. Gile, gemoy. Dia nyamperin nih, kirain kasih makan nih. Kita nggak bawa makanan. Di pagar biar lu nggak bisa megang. Mari kita pulang. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Geria para rasul.
yang ini. Asri banget di sini.